Pak Tua pesan antar. Pak Tua Anda baik-baik saja? Ayo. Aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak apa-apa, Nak. Tidak apa-apa, ayo. Aku bantu Anda berdiri. Pelan-pelan, oke. Duduk dulu. Duduklah. Tidak apa-apa, Nak. Pak, foto ini milik Anda. Tidak kabur. Kami kehilangan dia 15 tahun. Namun dia hidup bertanggung jawab, membawa pulang sepertinya bukan masalah, kan? Sao, Kian, bagaimana menurut kalian? Zhao. Dia hilang, kalian mengadopsi saya, memberi saya nama ini, sekarang dia kembali. Aku dihitung sebagai apa? Bu, hal kecil seperti ini tidak bisa mengukur sifat aslinya. Banyak orang yang tiba-tiba kayak lupa asal-usulnya, jadi sombong dan sembrono. Belum lagi bisa saja dia menghancurkan harta keluarga Gu yang telah bertahun-tahun. Bagaimana kalau dia masih menyimpan dendam terhadapmu dan ayah? Mengapa dia menderita selama bertahun-tahun? Apakah mungkin? Kalau begitu lanjutkan ujiannya. Aku harus tahu seperti apa dia sebenarnya. Meskipun kita berhutang padanya, aku tidak ingin dia menghancurkan keluarga Gu kita. Ya. Ini anak saya. Namanya Gu Yuan. 15 tahun lalu dia hilang. Selama ini, keluarga kami terus mencarinya. Ini ketika saya kecil. Ini adalah kamu. Kamu adalah anak saya. Xiao Yuan. Ayah. Anak. Akhirnya menemukan kamu. Anak baik, oke. Saya cepat panggil ibumu. Biarkan ibumu cepat datang. Halo, sayang. Anak kita sudah ketemu. Cepat datang. Lanjut tes. Xiao Yuan. NAK. Ibumu datang. Bertahun-tahun mencari kamu. Ibu jadi beruban. Xiao Yuan. MA. 15 tahun sudah. MA, akhirnya ketemu kamu. MA, kenapa? Alan. Pak. Emma pingsan setengah jam, kita bawa ke rumah sakit. Tidak, jangan bawa ke rumah sakit. Mahal sekali, ini penyakit lama ibumu. Tidak apa-apa kok, Pak. Ini menyangkut nyawa MA. Uang tidak lebih penting dari nyawa. Uang ditanggung. Langsung bawa ke rumah sakit. Batuk-batuk. Jenggon. Jangan ke rumah sakit. Kesehatan ibu. Ibu tahu sendiri. Tak bisa bertahan lama. Sebelum ibu pergi. Bisa bertemu kamu lagi. Ibu sudah puas. Untuk mengobati penyakit ibu. Menjual rumah lama. Bagaimana aku bisa masih membebanimu? Ibu. Ayah. Ibu. Setelah saudara laki-lakiku hilang, kalian merawatku. Sekarang saatnya aku membalas budi kalian. Aku berhenti sekolah. Mau cari uang biaya obat ibu. Aku berhenti sekolah. Aku mau cari uang untuk Ini. ibu. Kasih sayang keluarga tulus di dunia. Meskipun mereka tidak membesarkan saya rela berkorban demi kasih sayang keluarga mereka. Ayah. Mama. Putramu. Mulai sekarang akan tinggal bersamaku. Saya tidak memiliki keahlian khusus. Tetapi, saya harus membiayai sekolah adik-adik saya dan merawat ibu saya yang sedang sakit. Aku harus menyembuhkannya. Kalian belum makan, kan? Tunggu bentar, aku akan belanja dan masak buat kalian. Lihat nih.
Kondisi begini, dia masih keluar uang untuk obatin aku. Masih ada rasa peduli. Rasa peduli. Bu. Waktu lama menunjukkan hati orang. Bisa jadi sekarang dia merasa kita sekeluarga ini beban. Bilangnya beli makan, tapi dia pergi jauh. HM. Bagus sekali. Kita harus berhati-hati, karena ini menyangkut posisi pewaris keluarga Gu kita. Reuni keluarga terburu-buru. Kini, di hatinya, seluruh keluarga, yang tua, sakit, muda, dan sangat tua, semuanya jadi beban. Bagaimana jika mereka melarikan diri? Jika dia melarikan diri, meskipun anakku, aku tidak akan mengakuinya. Sebagai anggota keluarga, tidak menginginkan makhluk berdarah dingin. Ibu dan ayah. Eric Perempuan. Menurut saya, kakak laki-laki pasti tidak akan dia kelihatannya sangat berbakti, pasti pergi membeli bahan makanan bergizi tinggi untuk merawat orang tuanya. Harus ambil uang, tak sadar telah menghabiskan semuanya, tetapi membiarkan orang tua makan enak memang sepadan. Ayah, ibu, makanlah. Apa ini makanan sampah? Kupikir setelah bertemu lagi, dia akan membeli lobster dan abalon. Mempersiapkan makanan seperti ini, orang tua pasti sangat kecewa padanya. Semakin banyak harapan, semakin banyak kekecewaan. Bagaimanapun, tidak pernah dirawat, bagaimana dia bisa rela membelikan kita makanan mahal, meski bukan makanan enak. Tapi ada ayam, ikan, dan bebek. Kalau begitu juga lumayan berniat. Kenapa tidak makan? Apakah makanan ini tidak cocok? Bukan. Tentu saja tidak. Enak. Kita sudah lama tidak makan. Makanan yang lezat seperti ini, hanya merasa sangat bersemangat. Xiao Yuan, ini menghabiskan banyak uangmu? Benar sekali. Jangan beritahu berapa uang dihabiskan, mereka akan sedih. Itu tidak mungkin. Aku memilih semua hidangan ini dengan cermat, ayam ini baru saja mati selama pengiriman. Setelah mati belinya. Sayuran ini, rasanya sama seperti yang segar, tapi harganya murah. Semua sayuran ini hanya seharga lebih dari 40.000. Apa itu? Memberi kita ayam mati dan ikan busuk. Meskipun kita tidak membesarkannya, kita tetap orang tuanya. Bagaimana dia bisa menyajikan barang kadaluarsa kepada kita? Lin Yuan. Tanpa campur tanganku, kamu tetap tidak bisa kembali ke keluargaku. Makan saja begitu perhitungan. Apakah dia bisa lulus tes yang lebih besar? Bagaimana? Enak? Enak sekali. Bu, jangan khawatir. Aku pasti bekerja keras cari uang untuk mengobati Anda dan membiayai adik-adik sekolah. Bahkan untuk menyiapkan makanan yang layak pun kamu tidak mau, aku ingin lihat. Apakah kamu rela untuk mengobati aku? Tidak boleh. Aku tidak boleh membebani kamu. Urusan cari uang. Ada ayah kamu. Dan juga aku. Alan, apa yang terjadi? Alan. Berdara. Xiao Yuan. Bu, kamu gimana? Cepat ke rumah sakit. Dokter, hasil pemeriksaannya bagaimana? Penyakit ibu saya apa? Hasilnya butuh beberapa hari lagi. Berdasarkan pendapat awal. Kemungkinan besar tumor ganas. Tumor ganas. Dokter, Anda. Apakah Anda melakukan kesalahan dalam tes tersebut? Hasil tes menentukan biaya pengobatan selanjutnya setidaknya 300.000 yuan. Ya Tuhan, aku baru saja menemukan orang tua kandungku. Mengapa kau melakukan ini padaku? Tidak. Sekalipun itu mengorbankan nyawaku, aku pasti akan menyembuhkan penyakit ibuku. Dia mungkin takut kalau aku akan menjadi beban baginya. Jika dia mudah menyerah, saya lebih memilih tidak memiliki anak laki-laki. Lin Yuan. Dia mungkin akan segera melarikan diri. Pada waktu itu, Saya adalah pewaris keluarga Gu. Xiao Yuan. Jangan pedulikan ibu. Ibu sudah tua, sudah hidup cukup. Bawa aku pulang. Aku tak mau membebanimu. Ibu, jangan bicara begitu. Kalau sakit, kita obati. Di kartu saya masih ada simpanan beberapa juta, kita ambil dulu. Penyakitmu pasti sembuh, tak ada yang lebih penting dari hidupmu. Dia ternyata benar-benar mau mengobatiku. Xiao Yuan, kami yang membebanimu. Adik-adikmu masih kecil.
tak bisa bantu. Tapi tulang-tulang ayah ini masih bisa dipakai. Ayah akan bekerja bersamamu untuk cari uang. Ayah, aku bisa sendiri. Tenang saja, Xia Yuan. Ayah masih bisa kuat, tidak bisa membiarkanmu menghadapi semuanya sendirian. Aku akan pergi mengambil uang sekarang. Tak menyangka, dia mau keluar uang untuk pengobatanku. Tampaknya dia masih punya niat baik terhadap kita. Bisa membawa dia kembali ke keluarga. Ibu tidak bisa melihat niat yang sebenarnya. Ketika waktu berlalu, uang semakin banyak diperlukan. Bisakah dia tetap bertahan? Ada benarnya. Ujiannya harus terus. Dengan uang ini, Mama pasti akan membaik. Halo, Xiao Zhao. Apa? Kaki ayah patah? Ayah. Ayah, gimana keadaanmu? Kenapa bisa jatuh seperti ini? Dokter bilang apa? Ayah tidak stabil di rak. Langsung jatuh. Dokter bilang itu patah tulang parah. Harus dioperasi. Setelah operasi harus pakai kursi roda minimal 3 bulan. Xia Yun. Ayah benar-benar tak berguna, bukan malah bantu kamu. Malah bikin repot, Xia Yuan. Ayah benar-benar tak berguna. Aku benar-benar tak berguna. Ayah jangan begitu. Dan aku juga, aku bisa bekerja lebih banyak. Pasti bisa menghidupi keluarga ini. Xiao Zhao, ambil uang ini. Berikan untuk pengobatan ayah. Ayah, jaga kesehatanmu. Sekarang aku akan cari uang. Xiao Yuan, kamu jadi lebih capek ya. Aduh, kita sudah seperti ini. Anak ini pun tidak menyerah. Sungguh seorang anak baik hati dan setia. Ayah, bagaimana kalau dia bilang pergi cari uang tapi sebenarnya malah kabur? HMPF, kalau memang begitu, maka pintu rumah keluarga Guta akan pernah dia lewati. Sudah 2 hari tidak melihat Xia Yuan. Mungkinkah seperti yang dikatakan Xiao Zhao? Dia kabur karena takut? Saya kira dia anak baik yang tahu berterima kasih. Siapa sangka, tes kecil seperti ini saja dia. Apa ini? Maaf bos, saya tidak sengaja. Xiao Yuan. Orang di dalam mobil. Kenapa terlihat seperti ayah? Pasti saya lihat salah. Anak itu bagaimana naik sepeda, menabrak mobil orang terkaya di Jiangxi. Cari mati ya kamu. Kaya raya di kota Jiangjiang. Maaf, saya benar-benar tidak sengaja. Tadi saya terlalu ngantuk. Ini. Berapa harus bayar ganti rugi? Bos, saya masih harus urus orang tua. Adik juga masih sekolah. Bos, boleh nggak cicil? Saya pasti bayar, nggak bakal lari. Bilang gak usah tuntut dia, suruh cepetan pergi. Hari ini kamu beruntung, bos kami baik hati. Cepat pergi. Tak perlu saya ganti rugi. Terima kasih, bos. Bos, Anda baik. Terima kasih. Terima kasih. Nanti, pasti saya akan buat orang tua saya naik mobil seperti ini juga.
Hei Pakku, kita salah paham padanya. Tak disangka dia berusaha keras mencari uang untuk kita. Tapi, sebagai pewaris keluarga Gu, itu masih belum cukup. Hello Jar. MA, ada masalah. Kak menelepon bilang ingin ke rumah sakit menjengukmu. Ayo kembali ke rumah sakit. Cepat kembali ke rumah sakit. Entah 2 hari ini. Bagaimana kesehatan ayah dan ibu? Naik tangga, naik tangga. Cepat, cepat. Ayo cepat. Wah, kita bisa. Wah, kita bisa. Ayo cepat. Hati-hati. Terima kasih. Tidak apa-apa. Barusan kau seperti melihat orang tua. Dan mereka Xiao Xiao dan Qian Qian. Pasti salah lihat. Orang tua pada saat ini pasti ada di ruang perawatan. Cepat, jangan sampai dia lihat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat, buruan. Cepat-cepat, dia hampir sampai. Aduh, bagaimana cara? Siapa bisa bantu? Saya juga tidak tahu. Dia tidak boleh tahu kalau aku pura-pura sakit. Tidak peduli. Pura-pura sakit. Apa maksudnya? Apakah berarti sakit ayah dan ibu juga pura-pura? Xiao Yuan. Ayah, ibu. Apakah aku anak kalian? Bagaimana bisa begini? Xia Yuan, dengarkan penjelasan. Penjelasan. Apa yang perlu dijelaskan lagi? Sudah seperti ini, apalagi yang perlu dijelaskan? Bukan saya. Bu. Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah hasil tes sudah keluar? Apakah kamu sudah didiagnosa? Apa? Bu. Aku tahu kamu takut membebani aku, jadi bilang kamu pura-pura sakit. Sebagai anak kandung, punya kewajiban merawat kalian. Terlepas dari apakah itu didiagnosis sebagai tumor ganas atau tidak, aku pasti akan menyembuhkannya. Tak disangka setelah berpisah 15 tahun, Xia Yuan tetap tulus padaku. Begini terus, ayah dan ibu akan mengakui Lin Yuan kembali ke keluarga Gu. Saat itu, Hari-hariku tidak akan baik lagi. Xiao Yuan, jangan pedulikan ibu. Dokter bilang biaya operasi 300.000. Aku tidak bisa lagi membebanimu. Iya, Kak. Dokter juga bilang, kumpulkan uang dalam 10 hari, jika tidak, terlambat. 10 hari. Apakah dia menyesal? Xiao Yuan, tidak apa-apa. Ibu tahu kamu tidak punya uang. Ibu, tenang saja. Saya akan kumpulkan uang. Saya pasti bisa dapatkan uang untuk obati penyakitmu. Saya pergi sekarang, tunggu saya ya. Tidak menyangka punya kakak angkat. Masih belum mau menyerah. tampaknya, Xia Yuan anak itu ternyata sungguh peduli pada kita. Tentu saja, aku kan ibunya. Aku sakit parah, dia harus mati-matian mencari uang untukku. Menurutku, bisa diakui kembali ke... Tidak bisa diakui. Xiao, apa maksudmu ini? Ayah ibu. Maksudku tunggu sebentar lagi. Meskipun kakak pergi mengumpulkan uang, tapi kalau dia berubah pikiran,
dan tidak mau urusi kalian. Tetap harus tunggu sampai dia kumpulkan biaya operasi ibu. Terbukti ketulusannya. Benar. Bu, kakak hilang selama 15 tahun. Dia cari nafkah dengan mengantar makanan. Bagaimana? Dia punya 300.000. Selain itu Bu, Kalau dia kumpulkan 300.000. itu juga membuktikan kemampuannya. Nanti, Serahkan perusahaan Gu padanya. Kamu dan ayah juga bisa tenang. Baik. Biarkan dia kumpulkan 300.000 untuk buktikan dirinya, lalu terima dia kembali ke keluarga Gu. Zhaor, kamu benar-benar penuh pertimbangan. Pertimbangan. HM. Aku temani kalian 15 tahun. Namun kalian tak berpikir untuk memberikan Gu kepada saya. Lin Yuan, Saya tidak akan membiarkan dia kembali ke keluarga Gu. Hello. Carikan 2 terapis pijat terbaik ke rumah sakit. Ibu, ayah. Aku baru beli buah untuk kalian. Coba rasakan. Oke, baik. Baiklah. Bu, Bicara perhatian dan bakti, Zhao yang terbaik. tidak apa-apa, Bu. Gak seperti Xia Yuan yang 3 hari gak datang menjengukku. MA. Kamu pikir dia bakal kabur karena ketakutan 30.000 itu? Kabar. Zhaor, dia tidak menghubungimu beberapa hari ini? Zhaor, dia tidak menghubungimu beberapa hari ini? Halo. Xiao Zhao, gimana kabar orang tua kita? Aku sibuk, gak sempat ke sana. Sudah transfer 20.000 buat suplemen. Tenang bro, Di rumah sakit, masalah bakal telepon kamu. kamu bilangin ke mama buat tenang. Aku pasti bakal kumpulin cukup uang untuk operasinya. Oke. Tenang. Kamu nggak pulang, baru aku bisa tenang. Mungkin kakak terlalu sibuk, sampai gak sempat hubungi aku ya. Saat aku telepon, dia gak angkat. HM, gak ada waktu. Bagaimanapun bukan anak yang dibesarkan sendiri. Aku rasa dia ketakutan dengan 300.000 itu. Sama sekali gak mau urus kita lagi. Sebelumnya salah menilai dia. Aku bilang dia gak bisa diandalkan. Sekarang dia mungkin pergi bersenang-senang kemana. Mungkin dia senang bebas dari kita. Tunggu beberapa hari, kalau dia benar-benar kabur, keluarga kita gak butuh pewaris tanpa hati seperti itu. 3 hari baru dapat sedikit ini, segera harus operasi. Gimana nih kalau masih kekurangan sebanyak ini? Aku benar-benar tidak berguna, bahkan uang untuk operasi ibu saja tidak bisa didapatkan. Halo, kami adalah tim medis di bawah grup GU. Apakah Anda permanent membantu kami dalam eksperimen vaksin tubuh manusia? Honor 10 juta. Saya bersedia, saya bersedia. Hebat. Hebat, biaya operasi ibu sudah ada jalan keluar. Tuan Lin, eksperimen vaksin tubuh ini memiliki honor 10 juta, tetapi setelah selesai, mungkin akan menyebabkan kerusakan tubuh yang tidak dapat diperbaiki, bahkan mengancam nyawa. Apakah Anda yakin ingin melakukannya? Mengancam nyawa. Iya, jika Anda tetap ingin ikut eksperimen, maka pulanglah dan beritahu keluarga. Tanda tangani surat pernyataan ini. Kalau aku gak bisa bertahan, bagaimana dengan ayah dan ibu? Apa gak ada cara lain? Kenapa dia datang? Gak boleh biarkan dia ketemu ayah dan ibu. Kakak, Kenapa kamu datang? tidak boleh masuk dan ketemu ayah ibu. Kenapa? Ayah ibu merasa 30 juta terlalu banyak. Kamu gak bisa kumpulkan. Mereka bilang setelah kembali ngomong ke dokter. Batalin pengobatan. Apa? Lin Yuan, Ibu rela mengorbankan nyawanya demi kamu, dan kamu akhirnya mendapat kesempatan untuk mengumpulkan biaya operasi untuk ibu, tetapi masih ragu. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Harus pastikan ibu tidak menyerah dalam pengobatan. Kek. Bapak dan ibu tidak ingin membebanimu, tetapi aku juga tidak ingin melihat ibuku meninggal karena Xiao Zha, Tenang, aku sudah menemukan cara mengumpulkan biaya operasi.
Buahnya kamu ambil dulu. Aku tidak akan masuk, sekarang aku akan pergi mengumpulkan biaya operasi. Sean. Tuan Lin, mari kita mulai. Ada yang melakukan eksperimen manusia. Wah, bagus sekali. Ini penting banget buat grup Gu. Kamu awasi terus. Laporkan kemajuan setiap saat. Hahaha. Ada yang melakukan eksperimen manusia. Apa yang terjadi dengan peserta uji coba ini? Demi 10.000 ia mengabaikan nyawa. Bu, ada yang melakukan eksperimen manusia. Ini kabar bagus, tapi sudah seminggu, kakak belum menjengukmu. Kamu bilang, apakah dia mengalami sesuatu? Ting, apa yang bisa terjadi? Menurutku, dia tidak mau keluar uang dan bersembunyi. Toh, dia bukan anak yang dibesarkan dekat dengan kita. Sedikit masalah saja sudah mau meninggalkan kita. Tidak seperti Zhao Er yang begitu dekat dan berbakti kepada kita. Anak yang baik sekali. Ini kakak murah di jalan tidak berani memungutnya. Apakah karena dia sudah terbiasa hidup di bawah, sehingga menjadi seperti orang bawah, sama-sama munafik dan egois? Paclin, Paclin. Paclin. Apakah Anda baik-baik saja? Tidak. Tidak masalah. Hanya ada 100.000. Biaya operasinya ibu masih kurang. Dr. Chen, tes alat medis baru. Bolehkah saya ikut serta? Apakah honorariumnya? Juga 100.000? Bisa. Tapi saya khawatir tubuhmu tidak kuat. Saya bisa tahan, Dr. Chen. Ibu saya masih di rumah sakit, menunggu saya untuk mengumpulkan biaya operasinya. Kalau aku tidak berhasil, tolong ya. Berikan uangnya ke keluargaku. Baiklah. Siapkan alat eksperimen manusia. Kian, sekarang telepon dia. Jika dia benar-benar mundur dan tidak peduli dengan kita akan berpisah, tidak ada lagi hubungan. Ayahmu benar, saat bahaya, dia harus berjuang untuk memberiku uang. Jika dia tidak bisa melewati ini, dia tidak berhak mendapatkan 1 sen pun dari keluarga kita. Kian, telepon dia sekarang. Kian. Kenapa Kian telepon aku? Apakah ini ibu? Lin Yuan, kenapa belum kembali ke rumah sakit? Apakah merasa kami merepotkan, tidak ingin datang dan ibu meninggal di rumah sakit? Kian. Aku merawat ibu, Xia Yuan. Meskipun kita telah berpisah selama 15 tahun, aku tetap ibumu. Sekarang aku sakit parah, kalau kamu tidak mau peduli aku juga tidak apa-apa, tapi masa kamu tidak mau bertemu aku untuk terakhir kalinya? Apa maksud ibu dengan ini? Kenapa beliau merasa aku tidak peduli padanya? Pak Lin, eksperimen akan dimulai. Tidak tahu kali ini. Aku bisa melewatinya atau tidak? Kian. Jika aku tidak bisa kembali kali ini, kamu harus pergi dan meminta Xiao Zhao untuk menjaga ibu dan ayah menggantikan aku. Hei Lin Yuan. Dia benar-benar menutup telepon. Kurasa dia hanya ingin melarikan diri. Mama. Sekalipun itu mengorbankan nyawaku, aku akan mengumpulkan cukup uang untuk biaya pengobatanmu. Tunggu aku. Lin Yuan ini sudah keterlaluan.
Dia mengatakan bahwa jika dia tidak meminta saya dan saudara laki-laki saya mengurus kalian berdua, bukankah itu cara? Bagaimana mungkin aku melahirkan seorang putra yang begitu kejam dan tidak tahu berterima kasih? Waktu akan mengungkapkan karakter. Sepertinya mereka yang dari semua dia yang merencanakan. Bagus sekali ucapannya. Walaupun dia anak kandung kita. Tetapi keluarga Gu tidak mau serigala tidak tahu berterima kasih seperti ini. Lin Yuan. Saya sudah di keluarga Gu harta keluarga Gu milik saya. Wala kamu anak kandang habis perkara. Kamu tetap tidak akan bisa mengalahkan saya. Adieu. Peklin. Aku masih hidup. Aku masih hidup. Ini sebagai imbalanmu. 200.000. 200.000. 200.000. Aku segera punya biaya operasi ibuku. Grup Gu capai rekor baru, Direktur Gu, perangkat medis baru sedang dites. Orang ini, kenapa terlihat begitu familiar ya? Wajar kalau kamu kenal. Dia pemilik kota Jiang. Ketua kita. Pak. Pak, Apa maksudmu? aku pasti lemah badan. Salah lihat. Bagaimana bisa ayah jadi pemilik kota Jiang? Tidak ada apa-apa, Dr. Chen. Terima kasih kalian, juga terima kasih ketua. Tanpa kalian, saya tidak bisa mengumpulkan biaya operasi ibu saya. Terima kasih banyak. Orang tua dia punya anak seperti ini. Benar-benar beruntung. Anak yang ditemukan di tengah tidak bisa diandalkan, perilaku seperti ini sama sekali tidak pantas, juga tidak pantas mengambil. Ngomong-ngomong, grup Gu nanti tetap diserahkan ke Zhao. Kami paling tenang. Tunggu dia 3 hari, kalau dia belum kembali, kita benar-benar akan menyerahkannya. Xiao. Syukurlah kamu cepat Kalau tidak, saya tergoda memisahkan orang munafik itu ke keluarga Gu kita. Harus mengandalkan kamu. Ayah. Bu. Pikir kalian temukan kakak. Lalu tidak pedulikan aku lagi. Mana mungkin? Orang luar ditemukan setengah jalan, mana bisa dibandingkan dengan kamu? Aku ingat, besok adalah ulang tahunmu. Semuanya aku atur untukmu. Kita sekarang pulang rayakan ulang tahunmu. Masih kurang 20.000, biaya operasi bu baru bisa lengkap. Kartu saya. Kenapa orang ini tidak melihat jalan? Ayo pergi. Suara itu mirip Xiao Zhao dan Mama. Bayangan punggung pria itu mirip Papa. Kelihatannya eksperimen tubuh ini benar-benar merugikan saya. Kaki Papa patah. Pasti belum bisa turun dari tempat tidur. Pasti saya salah lihat. Kenapa merasa orang itu? Kalau Xia Yuan bagaimana? Apakah dia kembali? Mungkin salah paham padanya. MA, dia bilang mustahil dia akan kembali. 3 hari ini. Hanya waktu yang kita berikan untuk berhenti berharap padanya. Ayah. Bagaimanapun, dia adalah bagian dari diriku sendiri. Tadi sebenarnya saya khawatir Anda sedih. Jadi saya diam-diam menelepon kakak. Apa katanya? Kakak tidak mengangkat. Sepertinya 15 tahun lalu dia hilang, pertanda langit kita tidak ada hubungan ibu dan anak. Sudahlah. Jangan biarkan dia sendirian mengganggu pesta ulang tahun Zhao. Ayo pergi. Iya, ayo naik lift dan pulang untuk merayakan ulang tahun Zhao. Dengan kondisi seperti ini, jika ayah dan ibu melihat, pasti mereka akan khawatir. Di mana orangnya? Bu. Penyakit ibu semakin parah,
Apakah aku terlambat? Bukankah katanya ada waktu 3 hari lagi? Docté. Di mana penghuni kamar ini? Ibu saya kemana? Keluargani. Liulan, di ranjang nomor 5. Ya, saya adalah putranya. Ibu saya, bagaimana kondisinya? Aduh, anak muda. Tubuhmu lemah. Segera periksa kesehatanmu. Dokter, saya baik-baik saja. Saya tahu kondisi tubuh saya. Kenapa tidak mendengarkan saran? Penyakit ibumu bukan masalah besar, tetapi kondisimu adalah masalah besar. Tanpa perawatan segera, ini bisa berbahaya bagi hidupmu. Dokter, saya tahu bagaimana kondisi tubuh saya. Apakah? Ibu saya semakin parah dan harus operasi. Dokter, Anda harus selamatkan ibu saya. Biaya operasi pasti bisa saya kumpulkan. Beri saya sedikit waktu, saya pasti bisa kumpulkan biaya operasi. 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 Beri saya waktu 1 hari lagi, saya akan pergi cari sekarang. Ashui kembali. Hei, benar-benar anak berbakti ya. Tempat tidur nomor 5 bukan kurang makan ya, dia sendiri hampir mati tapi tidak peduli. Ashui. Wahahaha, baik-baik. Selamat ulang tahun, Kak. Terima kasih, adik. Ciao. Belakangan ini, aku dan ayahmu agak sibuk dan kurang perhatian padamu. Jangan marah, ya. Aku pesan kue untukmu. Dan ini. Ini adalah hadiah ulang tahun dari aku dan ayahmu. Mobil sport edisi terbatas aku suka. Terima kasih, MA. Aku kira kalian lupa ulang tahun saya. Hahaha, tentu tidak, Sauer. Meskipun kamu anak angkat kami, tapi sudah bersama kami selama 15 tahun. Hubungan kita dalam 15 tahun ini lebih kuat dari anak kandung. Ayahmu benar. Awalnya, saya pikir Xiayuan adalah darah daging keluargaku. Cepat atau lambat pasti diakui kembali. Tapi saya tidak menyangka dia tidak berperilaku terhadap walaupun anak kandung. Lebih baik tidak melahirkan. Ciao. Nanti keluarga kami harus mengandalkanmu. Tubuhku. Seperti sudah separah ini ya. Aku mungkin bisa jatuh kapan saja. Cepat transfer uang ke Xiao Zhao saja. Jangan tunda perawatan ibu. Jing Tuan pesan antar ucapkan selamat ulang tahun. Hari ini adalah ulang tahunku. Lin Yuan. Selamat ulang tahun untukmu. Semoga operasi ibu lancar. Ayah sehat selalu. Semoga adik-adikku sukses. Pesanan besar sekali. Bagus, dengan pesanan ini biaya operasi ibu terpenuhi. Hati-hati saat mengantar, kue ini harganya 30 juta, rusak kau tak bisa ganti. Tenang saja, aku pasti hati-hati. Batuk-batuk. Entah di hidup ini, masih ada kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Biar ayah ibu tinggal di villa ini. Biar adik-adik juga bisa makan kue semahal ini. Tapi untung saja, setelah kiriman ini selesai, ibu bisa operasi. Merasa anak kandung gak bisa diandalkan, sekarang muncul lagi dengan akting penuh kasih sayang. Bu, jangan sampai kesehatan ibu terpengaruh, mungkin kita salah paham tentang dia. Bagaimana setelah ulang tahun, pergi mencarinya? Tidak perlu. Anak sekejam itu, aku tidak akan menerimanya. Maaf, siapa yang disebut Nyonya Gu? Mungkin Kue pesanan sudah datang, akan ambil. Ibu. Tidak usah, tidak perlu repot. Pengantar makanan itu.
Letakkan kue di sini. Mendengar suara Xiao Zhao lagi. Letakkan di atas meja. Xiao Zhao. Ayah. Ibu. Ya, pengantar ini memanggil Gu Xiao. Apakah Gu Xiao punya teman pengantar makanan? Omong kosong, mana mungkin Gu Xiao mengenal pengantar makanan. Pasti pengantar itu tahu tentang Gu Xiao, makanya dia berusaha mendekat. Gu Xiao. Kenapa mereka memanggil Xiao Zhao Gu Xiao? Bukankah harus di rumah sakit menunggu operasi? Bagaimana ayah? Bukankah kakinya patah? Kenapa sekarang mereka terlihat baik-baik saja? Kenapa bengong di sana? Cepat taruh kue. Di atas meja. Sekarang semua orang ingin naik pangkat. Bahkan kurir kecil pun berani menjalin hubungan dengan anak orang terkaya di Jiangcheng. Anak orang terkaya di Jiangcheng, mereka maksudnya. Xiao Zhao adalah anak terkaya di Jiangcheng. Jadi ayah dan ibu, Jangan sembarangan bicara. Saya dengar Gudong baru-baru ini menemukan anaknya yang hilang selama 15 tahun, yang dulu jadi kurir. Kenapa hari ini tidak tampak? Dia hilang 15 tahun, terpengaruh sifat-sifat orang. Kalau dia jadi buruk setelah kaya, bagaimana? Jadi untuk kembali ke keluarga Gu, harus diuji dulu. Juji? Bagaimana mengujinya? Purak miskin aja. Bilang kami gak punya uang buat sekolah, ibu sakit parah butuh uang berobat. Lihat aja kalau dia mau kasih uang ke kita. Purak sakit. Jadi semua ini mereka nipu aku. dia lulus ujiannya gak sih? Awalnya bagus banget, dia kasih semua tabungannya. Saat kita bilang ibu perlu biaya pengobatan 300 juta, dia kabur. Sekarang gak tahu sembunyi di mana. Keluarga Gu gak kekurangan segitu, pandangan sempit. Sebenarnya bisa dimengerti. Bagaimana pun. Dia tidak pandai mencari uang, diminta mengumpulkan sebanyak itu, pasti mengejutkannya. Sudah menyerahkan uang yang dikumpulkan kepada Gu Zhao, kenapa dia berkata begitu? Tidak dibesarkan bersama. Kurangnya pendidikan, ujian kecil seperti ini pun dia tak bisa lewati. Aku akhirnya menemukan kembali. Orang tua kandangku. Tapi tak disangka, yang kudapat bukanlah kasih sayang yang lama hilang, melainkan penipuan. Aku berusaha keras mencari uang untuk mereka, hampir kehilangan nyawa, pada akhirnya itu hanya ujian konyol dari mereka. Apa artinya semua yang telah kulakukan? Ya, keluarga Gu tidak akan menerima anak yang tidak tahu berterima kasih seperti itu. Menggelikan. Kamu benar-benar konyol. Hahaha. Kamu ini pengantar makanan, kenapa tiba-tiba gila buang kuenya Tuan Gu? Apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan tidak bisa memegang kue ini dibeli oleh ibu saya, kamu tahu harganya berapa? Saya tahu. 300.000. Tahu aku harus antar makanan. Berapa tahun harus kerja untuk dapat 300.000? Mengharapkan aku kumpulkan 300.000 itu dalam seminggu. Kecuali pergi berkorban. Sudah tahu. Minta maaf pada orang tuaku. Kenapa marah-marah di sini? Aku hanya merasa lucu. Sebagai anak kandung kalian. Ingin pulang tapi harus melewati ujian yang konyol ini, lebih baik kalian tidak mengakui dia. Kamu. Omong kosong. Kamu seorang kurir, mengapa bicara sembarangan di sini? Apa perlu kamu mengajari saya bagaimana memperlakukan anak saya? Anak? Haha. Kamu masih ingat dia anakmu? Orang seperti kalian tidak layak jadi orang tua. Kalian sebagai orang tua kandung. Membohongi anak sendiri seperti ini. Apakah kalian pikir? Dia tidak akan sedih sama sekali? Kurir sudah gila, berani bicara pada orang terkaya di Jiangcheng. Kamu tahu apa? Ingin jadi raja harus siap menanggung bebannya semua ini demi kebaikannya. Kalau dia lulus ujian diterima oleh keluarga Gu, milik keluarga Gu, akan jadi miliknya. Demi kebaikannya. Yang disebut demi kebaikannya. Adalah membuat dia berjuang keras untuk cari uang, menguji ketulusannya ya. Apakah kalian tahu? Kalau tahu kebenarannya, Dia akan sangat membenci kalian. Benci kami HMPH ketika dia kembali ke keluarga Gu, dia akan meninggalkan kemiskinan, apapun yang dia mau akan dia dapatkan. Belum lagi, kalau dia tidak bermoral, apakah usaha keluarga Gu harus hancur di tangannya? Apakah kalian merasa
Uang bisa membeli segalanya, termasuk hubungan keluarga. Dia sudah memberikan Kepada kalian, kalian masih belum puas. Apakah kalian tahu? Orang biasa. Untuk mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, tidak ada pilihan selain mengorbankan hidupnya. Tidak ada pilihan lain, kalian ini sama saja membunuhnya. Apakah aku yang salah? Diam. Kamu cuma kurir makanan, sekarang tidak hanya menghancurkan kueku, tapi juga berani berbicara kasar kepada orang tuaku. Hari ini, kamu ingin keluar dari ruangan ini. Sejur berluta dan minta maaf kepada orang tuaku sekarang. Minta maaf pada mereka. Mereka tidak pantas. Ayah, ibu. Pengantar makanan ini tidak tahu diri. Dia yang salah, tapi membuat kita seolah bersalah. Apakah aku melakukan kesalahan? Bu, jangan dengar dia, hanya bicara omong kosong. Orang seperti dia, cuma tidak senang melihat orang lain hidup lebih baik, hanya iri sama orang kaya. Minta maaf pada orang tuaku. Kenapa harus minta maaf pada mereka? Aku hanya bicara jujur. Apa mereka tidak takut akibat buruk mempermainkan perasaan orang? Apakah mereka tidak takut dapat balas? Diam, dasar brengsek. Hey, Apa? Kalian berani kirim makanan tapi takut dikritik? Takut Gila benar. Pesta ulang tahun kakakku dirusak olehnya. Lin Yuan. Demi mengumpulkan biaya pengobatan 300.000, hampir celaka. Tapi mereka. Namun dalam pertemuan ini, mereka mengatakannya, kamu tak layak jadi anak mereka. Tak ada yang ingat hari ini juga ulang tahunmu. Tak ada yang peduli dengan apa yang kamu alami. Kamu hampir kehilangan nyawa gara-gara kebohongan mereka. Hampir kehilangan nyawa. Sungguh lucu. Aku tanya sekali lagi. Apakah minta maaf atau tidak? Aku. Tidak. Keras kepala cari mati. Ah, Xiao Yuan. Xiao Yuan Coke? Mama bantu bangun. tidak perlu. Sayang. Lebih baik jauh dari orang sepertiku, aku tidak pantas jadi anakmu. Ternyata dia. Lin Yuan, kenapa kamu belum mati? Kak, aku nggak tahu itu kamu. Xia Yuan, aku tahu kamu masih menyalahkan kami, tapi kamu harus mengerti, kami merahasiakannya demi kebaikanmu. Kamu sudah terbiasa hidup susah, tapi keluarga Gu adalah keluarga terkaya di Jiangcheng. Kami khawatir jika kamu tiba-tiba kaya, kamu akan tersesat oleh harta. Jadi kalian pura-pura sakit, pura-pura miskin? Untuk menguji ketulusan hatiku? Kalian tahu gak gimana perasaanku belakangan ini? Aku berjuang keras demi kalian, tapi akhirnya kalian memberitahuku kalau semuanya ini mempermainkanku. Apa? Kamu terus membantu saya mengumpulkan uang untuk operasi? Aku pikir. Xia Yuan, Mama salah sudah membohongimu, tapi sekarang Mama tahu ketulusanmu, kami bisa menebus kesalahan kami. Begini, setelah ini grup Gu akan diserahkan padamu, bagaimana? Benar, Xia Yuan. Mulai besok pindahlah bersama kami tinggal di villa ini. Kamu tidak perlu lagi khawatir tentang uang. Sebelumnya bilang menganggapku sebagai anak kandung, sekarang Lin Yuan sudah kembali, kalian malah meninggalkanku lagi. Kalian ingin berkumpul sebagai keluarga? Mimpi saja. Aku ini orang biasa yang sudah terbiasa hidup susah. Barang-barang ini kalian simpan sendiri saja, aku tidak tertarik. Xiao Yuan, aku tahu kamu marah. Kapan kamu memaafkan kami? Ibu setuju denganmu. Ya, Xiao Yuan, maafkan ayah dan ibu. Ya. Cukup. Yang harus minta maaf bukan kalian, tapi Lin Yuan. Xiaoer. Menipumu salah kami. Lagi pula, bekerja keras untuk biaya operasiku. Kamu mengapa bicara begitu? MA, dia sebenarnya tidak membantu biaya operasi. Hari ini dia hanya tahu identitas kita secara tidak sengaja. Jadi sengaja berpura-pura seperti ini agar ayah dan ibu merasa bersalah dan bisa memanfaatkan situasi. Apa?
Kalau tidak, mengapa dia tidak mengirim pesan ketika ibu dirawat di rumah sakit lama? Mama, Kamu lupa apa yang dia katakan di telepon? Ibu dan ayah, kakakku benar. Jangan tertipu olehnya. Dia bilang dia tidak akan kembali. Xiao Yuan, bagaimana kamu akan menjelaskan apa yang dikatakan Zhao Er? Ibumu sudah dirawat di rumah sakit begitu lama, dan kamu tidak hanya tidak menjenguknya, kamu bahkan tidak menelepon sekalipun. Apakah Anda merasa jijik dengan kami, merasa kami menjadi beban bagi Anda, dan ingin menyingkirkan kami? apakah kamu berakting bersamaku? Aku ibumu, bagaimana kau bisa begitu kejam? Gu Zhao. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Saudaraku, apa yang membawamu kemari? Kamu tidak boleh masuk menemui orang tuamu. Pantas saja kau mencegahku menemui orang tuaku saat aku pergi ke rumah sakit. Ternyata ini semua bagian dari rencanamu. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Anda sudah ke rumah sakit. Saudaraku, aku tahu kau marah karena membongkar aibmu, tapi aku tidak tahan melihatmu seperti ini. Orang tuamu telah tertipu. Jika kamu tidak senang, kamu bisa memukulku. Tapi kamu tidak bisa memfitnahku. Ya, itu semua adalah rencanaku. Bahkan jika kau melakukan eksperimen pada manusia, itu semua bagian dari rencanaku. Lalu kenapa, Lin Yuan? Pada akhirnya, semua usahamu ternyata sia-sia. Bagaimana rasanya? Kau ingin aku mati. Keluarga bisa punya satu pewaris. Harusnya aku. Kau seharusnya sudah mati. Kalau mereka benar-benar peduli padamu sebagai anak kandung, akankah mereka menguji seperti ini? Jika aku tidak salah ingat, hari ini ulang tahun kita berdua, kan? Tapi sepertinya mereka lupa. Lin Yuan, kamu. Kuma Badut. Bejengin. Zhao bagaimana? Aku baik-baik saja. Kakakku memukulku. Asal dia sudah tenang. Aku benar-benar tidak bisa melihat kalian tertipu olehnya. Guiyuan kamu hila. Dia adikmu, bagaimana kamu tega memukulnya? Apalagi kamu yang salah duluan. Kamu masih berani memukulnya. Namaku Lin Yuan. Bukan Gu Yuan. Bagaimana aku melahirkan sesuatu yang dingin dan tidak berperasaan sepertimu, kebiasaan buruk dari saat itu kamu tak peduli hidup matiku. Sudah tahu identitas kita. Datang dan bermain peran dengan kami. Kamu yang seperti ini tidak layak kembali ke keluargaku, tidak layak. Bagus sekali, kamu bilang tidak layak. Kalau kalian semua tak peduli padaku, kenapa harus mengakuiku? Kamu, ada apa denganmu? Ayah ibu. Karena kebohongannya terbongkar, dia pura-pura kesusahan agar kalian iba. Anak durhaka. Bagaimana aku tidak menyadari kamu bisa berpura-pura? Pura-pura. Demi mengumpulkan uang untuk kalian, aku sampai ikut uji coba manusia. Hampir saja nyawaku melayang di laboratorium. Sekarang waktuku tak lama lagi. Kamu sudah puas, bukan? Uji coba manusia. Eksperimen manusia. Eksperimen manusia apa? Semua ini tanya saja pada anak baikmu. Demi membantuku mengumpulkan uang untuk kalian, dia benar-benar mengorbankan banyak usaha. HMPH. Apa hubungannya dengan Zhao? Kakak, berhenti membodohi orang tua kita. Jika kamu bilang telah mengumpulkan uang untuk biaya medis ibu, mana uangnya? Karena Anda bilang mengumpulkan uang untuk operasi saya, di mana uangnya? Selama Anda bisa menunjukkan dan membuktikan tidak berbohong, kami akan memaafkan dan membiarkan Anda pulang. Aku tak ingin lagi menginjakkan kaki di wilayah keluarga Gu. Alasan saya berdiri di sini. Saya ingin membuktikan bahwa meskipun saya tidak punya uang, tapi aku jelas bukan orang yang tidak berperasaan, egois, dan munafik seperti yang kalian gambarkan. Aku mentransfer semua uang itu ke Gu. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat memeriksa catatan transaksi kami. Zhao Er, semua yang dia katakan benar? Ayah dan ibu, sebenarnya aku berbohong kepada kalian. Kakakku memang meneleponku sebelumnya. Mengapa berbohong kepada kami? Mengapa mengatakan belum menghubungi Anda? Karena kakakku bilang kau tidak pernah membesarkannya, dia sama sekali tidak mau membayar biaya pengobatanmu. Dia ingin menggunakan uangnya sendiri untuk membeli rumah. Aku takut kau akan patah hati, jadi aku merahasiakannya darimu. Baru saja aku suruh orang cek, ternyata ada properti atas nama aku.
Apa yang kamu bicarakan? Properti apa? Aku sudah transfer semua uang ke kamu. Ini adalah catatan transaksi kita. Sudah cukup? Buktinya ada di depan mata. Apa kamu ingin menuduh Saoer? Aku membesarkannya sejak kecil. Aku tahu sifatnya. Kamu pikir Zhao Er seperti kamu, tidak berpendidikan? Lin Yuan Guzhao benar, kamu memang badut. Kamu anggap mereka keluarga, tapi mereka hanya melihatmu sebagai orang luar. Aku awalnya ingin membantu sembunyikan, tapi kenapa kamu terus memfitnah aku? Cepat minta maaf ke ayah dan ibu, mereka pasti akan memaafkanmu. Rumah itu kubeli untukmu, kamu masih belum paham, walaupun kamu anak kandung mereka. Mereka tidak pernah menghargai kamu dan juga tidak mau percaya padamu. Lur. Bejengin, pukul saja. Semakin keras kamu memukul, Semakin mereka benci sama. Bejengin. Berani. Bejengin. Anak durhaka. Kenapa kita bisa punya anak sepertimu, Zhao Er? ayah, ibu, aku sakit sekali. Zhao Er. Chan. Cepat, panggil ambulans. Anak durhaka. Kalau ada apa-apa pada Saoer, aku tidak akan memaafkanmu. Inilah orang tua yang kamu tunggu 15 tahun, dan kamu pertaruhkan nyawamu untuk melindungi. Ini di mana? Aku sudah mati. Bangunlah, kalau kamu tidak pergi ke rumah sakit. Takutnya mati. Rumah sakit. Apakah mereka yang membawaku ke sini? Siapa yang membawaku ke rumah sakit? Tim darurat menemukan kamu pingsan, jadi kami membawamu. Orang tuamu bilang kamu pura-pura, mereka menghalangi kami. Tidak biarkan kami membantu kamu. Bagaimana bisa ada orang tua seperti ini di dunia? Lin Yuan, apa yang kamu harapkan lagi? Mereka tidak peduli tentang hidup atau matimu. Dokter. Apakah saya akan segera mati? Tubuh Anda terpapar radiasi medis yang kuat. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Anda sudah didiagnosis menderita kanker tulang. Kanker tulang? Memang sudah mau mati. Hei, jangan menyerah. Pengobatan yang intensif bisa memberi harapan. Tubuh Anda sekarang sangat lemah. Anda harus segera memberitahu keluarga, agar mereka bisa merawat Anda dengan baik. Keluarga. Karena mereka. Saya jadi seperti sekarang. Ayah, ibu, dia berpura-pura, sekarang dia baik-baik saja. Xiao Yuan gimana sekarang? Udah mendingan belum? Hentikan perhatian pura-pura kalian. Saya gak perlu. Gu Yuan, gimana sih ngomong sama ibumu? Saya udah bilang. Panggil Lin Yuan. Orang tua kandung saya. Sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Kalian, Ayah, ngomong sama dia harus bayar perbuatannya. Orang-orang. Bawa dia pergi. Lepaskan saya. Lin Yuan. Dokter bilang kakakku lemah, perlu transfusi darah. Tapi golongan darahnya khusus, rumah sakit tidak ada. Kebetulan golongan darahmu cocok dengan kakakku. Jadi tadi kalian bukan khawatir padaku. Memang mau aku donor darah buat Guzhao. Kamu bikin kakakku begini, bukankah seharusnya kamu yang donor? Sekarang tubuhku sangat lemah. Tidak bisa donor darah. Carilah orang lain saja. Ayah, Ibu, Kakak nggak mau kasih darah ke aku. ya sudahlah. sejak kecil aku memang lemah. Udah biasa. Kalau Aku nggak bisa bertahan. Kalian harus jaga diri baik-baik. Jangan khawatir, ibu tidak akan membiarkan kamu celaka. Xia Yuan, Selama mau donor darah ke Zhao hari ini, Tidak akan mempermasalah. kamu memukul dia. Atau kalau kamu mau uang, kami akan berusaha memenuhinya. ayah, katakan, berapa kamu mau agar kamu mau donor darah ke Zhao? Bagi seorang anak angkat. Seperti anak sendiri. Sangat menyentuh. Maaf.
Aku tidak butuh uang busuk keluargamu. Berhenti. Dia adikmu. Saat itu tidak peduli padaku. Hari ini kamu perlu donor darah untuk Sauer. Membiarkanmu kembali. Bagaimana? Sekali. Saya tidak akan menerima bantuan apapun dari keluarga Gu Anda. Mulai sekarang, saya tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan keluarga Gu. Sekalipun kau memohon padaku, keluarga Gu tidak akan mau kembali. Mama. Saya. Kepalaku sangat pusing. Tahan Jia. Darah hari ini. Saya memutuskan untuk menggambarnya. Hari ini pasti ambil darah ini. Kalian sedang apa? Gu Zhao itu berpura-pura. Apa mau melakukannya demi dia? Paksa ambil punyaku. Aku kehabisan napas. Dia sudah begitu mana mungkin berpura-pura. Hari ini bagaimanapun, Tidak akan biarkan Zhao celaka. Lin Yuan, kamu anak kandung saya. Darah mengalir di tubuhmu juga milik. Ambil darahmu, sudah seharusnya. Hanya ambil sedikit darah, bukan? Bukan mengambil nyawamu. Kenapa harus berteriak? Baik. Baik. Lulan. Anggap saya membalas budi kelahiranmu. Mulai sekarang. Aku tidak ada hubungan dengan keluarga Gu. Benar-benar keras kepala. Saat itu kamu pasti akan mengincar harta keluarga Gu. Sudahlah. Kamu juga anakku. Selama kamu mau donor darah untuk Sauer hari ini, Ibu janji akan memberikan 50 juta sebagai imbalan. Saya berterima kasih kepada Direktur Gu. Dan juga Nyonya Gu. Mulai ambil darah. Diambil 400 ml. Lanjutkan. Ini baru sedikit, tidak cukup. Xiao Yuan, karena sudah diambil. Ambil sedikit lagi. Supaya nanti tidak kurang, kamu tidak perlu kesakitan lagi. Lanjutkan ambil. Xia Yuan. Apa kamu baik-baik saja? Utang budiku kepada kalian sudah lunas. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Tidak ada lagi hubungan. Ini anakku, namanya Gu Yuan. Dia hilang 15 tahun lalu. Selama ini kami terus mencarinya. Bersikap miskin. Bilang padanya kalau aku dan kakak tidak punya uang sekolah, ibu sakit keras butuh uang berobat, bahkan ayahku pura-pura patah tulang. Kita lihat apakah dia mau. Karena keluarga Gu hanya bisa memiliki satu pewaris, dan itu harus aku. Kamu seharusnya sudah mati. Jika orang tua benar-benar peduli padamu sebagai anak kandung, akankah mereka mengujimu seperti ini? Kalau ingatanku benar, hari ini adalah ulang tahun kita bersama. Tapi sepertinya mereka lupa. Lin Yuan. Kamu hanya badut. Aku sudah mencari mereka selama 15 tahun. Tak disangka. Tak akan membiarkan Zhao celaka, apapun yang terjadi. Lin Yuan, kamu adalah anak kandungku, darah yang mengalir di tubuhmu juga darahku, jadi wajar aku mengambil darahmu. Akhirnya, karena mereka, berakhir seperti ini. Xiao Yuan Ge. Xia Yuan Ge.
Bagaimana kondisi Zhao Er? Sudah, Bu, sudah merasa lebih baik, terima kasih. terima kasih apanya, aku kan ibumu. Anak bodoh, Kalau saja Xia Yuan bisa setengah dewasa seperti kamu, itu sudah bagus. Dengar kalian ambil darah pasien di kamar sebelah, Lin Yuan. Di mana dia? Dia baru pergi. Siapa menyuruh kalian mengambil darahnya? Dia menderita kanker tulang, tubuhnya lemah. Mengambil darahnya sekarang sama saja membuatnya mati. Apa yang kamu katakan, kanker tulang? Apa yang kamu katakan? Kanker tulang. Apa tidak salah, dokter? Enak kandang saya. Dia terkena. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Ini hasil diagnosanya, kalian lihat sendiri. Mengapa tiba-tiba dia kena kanker tulang? Tidak memberitahu kita. Dia adalah anak kalian, tapi kalian tidak tahu dia sakit, malah memaksa ambil darahnya sekarang. Mana ada orang tua seperti kalian di dunia ini? Aju. Ayo cepat, segera cari pasien itu, jangan sampai terjadi sesuatu padanya. Ayo pergi. Xiao Yuan kena kanker. Kenapa tidak bilang? Kita ambil banyak darahnya. Semoga dia baik-baik saja. Pak, Bu. Kakak baik-baik saja. Kok tiba-tiba sekarang kena kanker tulang? Iya, bagaimana mungkin abangmu yang begitu muda kok bisa kena kanker? Sudahlah, dulu waktu kita pura-pura sakit, anak durhaka itu nggak peduli sama kita. Kita anggap dia anak, kapan dia anggap kita orang tua? Kenapa kamu repot-repot pikirkan dia? Ayah, Bu, Lagi pula, kalau kakak benar kena kanker tulang, kenapa dulu nggak bilangnya? Dan kenapa dia nggak pakai uangnya sendiri buat berobat? Mala beli rumah. Iya, Bu. Kakak benar. Lin Yuan bohong sama dokter. Pakai strategi. Maafkan dia. Maksud kalian adalah, dia pura-pura sakit. ayah, Bu, Coba pikir lagi. Kalau dia benar sakit, kenapa dia gunakan uang beli rumah? Lagi pula, keluarga kita sehat dan tidak ada riwayat penyakit turun-temurun. Kenapa tiba-tiba dia kena kanker? anak durhaka ini, mulutnya terus bilang mau putus hubungan sama kita, ternyata dia punya niat seperti ini. Untung saja tidak mengakuinya kembali ke keluarga Gu. Sialan. Aku hampir tertipu olehnya lagi. Xiao. Mulai sekarang keluarga Gu punya satu anak laki-laki, kamu, Lin Yuan tidak ada hubungannya dengan kita. Lin Yuan. kali ini kamu benar-benar tidak punya kesempatan untuk bersaing denganku. Semua milik keluarga Gu sekarang milikku. Ayah. Ibu, ayah jangan marah lagi. Walaupun kalian kehilangan kakak, tapi kalian masih punya aku. Aku pasti akan lebih berbakti pada kalian. Keberuntungan terbesar kita. Kami mengadopsimu. Ya, benar. Saor, jaga kesehatanmu baik-baik ya. Aku dan ibumu sudah memutuskan, setelah kamu sembuh dan keluar dari rumah sakit, kami akan langsung menyerahkan grup Gu untuk kamu kelola sendiri. Mulai nanti, kamu akan menjadi ketua baru grup Gu. Terima kasih ayah dan ibu. Aku tidak akan mengecewakan harapan kalian. Harus beristirahat di rumah sakit. Kami akan membantu mempersiapkan upacara pelantikanmu. Ayo. Xia Yuan G. Akhirnya kamu sadar. Bagus sekali, kamu baik-baik saja. Xiao. Xiao Yuan. Bagaimana perasaanmu? Ada masalah? Cepat. Panggil dokter. Ya. Ayah. Ibu. Ibu. Xiao Yuan. Dulu, kamu mau cari orang tua kandungmu. Aku dan ayahmu menghargai keputusanmu. Tapi kamu sudah janji pada Kalau kesulitan di luar, pulang mencari kami. Tapi sekarang kamu hampir mati di jalanan luar. Kamu bilang, apakah kamu tidak menganggap kami keluarga? Bu. Tidak. Aku hanya takut membuat kalian khawatir. Kamu ini anak. Sejak kecil suka mengambil tanggung jawab sendiri. Kami sudah tahu apa yang terjadi padamu baru-baru ini. Orang tuamu berani memperlakukan anak saya Lin Junfeng seperti itu. Saya tidak akan membiarkan mereka lolos dan kami telah memanggil tim medis terbaik di dunia.
pasti akan menyembuhkan penyakitmu. Benar, Kak Yuan. Kami tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Ayah. Ibu. Terima kasih. Orang tua kandung yang saya lindungi dengan sepenuh hati menipu saya, menyakiti saya, sedangkan mereka yang tidak memiliki hubungan darah menjaga saya seperti anak kandung, mencintai saya, mencemaskan saya. Dulu mata dan hatiku buta. Mulai sekarang, aku hanya Lin Yuan. Keluargaku hanya orang-orang yang ada di depan mataku. Hello Tuan Gu. Ini aku. Uji coba manusia untuk vaksin dan alat yang kita kembangkan telah selesai. Setelah penyesuaian akhir, cukup bandingkan data tubuh peserta uji coba. Bisa digunakan di pasar. Bagus, jika begitu, percepat prosesnya. Jangan kita terlewatkan menyodorkan penawaran untuk proyek di Lin Group. Jika berhasil, nilai pasar Gu Group akan meningkat 2 kali lipat. Tapi sekarang, kita tidak bisa menghubungi peserta uji coba itu. Peserta uji coba. Siapa namanya? Kita harus segera menemukannya. Lin Yuan. Apa yang kamu bilang? Dr. Chen, maksudmu? Nama orang yang datang untuk eksperimen vaksin adalah Lin Yuan. Ya, Tuan Gu. Apa yang terjadi sebenarnya? Awalnya, eksperimen vaksin manusia sangat berisiko. Tidak ada yang mau membantu kami melakukan eksperimen. Suatu hari, Tuan Gu tiba-tiba menelepon saya. Katanya suruh aku cari orang ini dan tanya katanya. pasti dia mau. Bantu kita buat eksperimen. Lalu aku telepon dia. Tak disangka. Dia benar-benar setuju. Shi Zhao Yang. Menyuruhmu telepon Lin Yuan. Ini tidak mungkin. Memang Gu Xiao yang suruh aku telepon Tuan Lin. Waktu itu Tuan Lin bilang ibunya sakit parah di rumah sakit, butuh biaya operasi untuk menyelamatkan hidupnya. Saat dia tahu Makin ada. bahaya pada nyawanya, Dia tetap eksperimen vaksin pada manusia dan juga alat yang kita miliki, saat itu. dia hampir tidak berhasil keluar dari laboratorium. Orang sebaik Tuan Lin benar-benar tidak banyak ditemukan. Memang jarang ditemukan. Kamu bilang. Xiao Yuan mengabaikan nyawanya untuk menjadi bahan percobaan. Demi menyembuhkan ibunya. Nyonya. Anda juga kenal Pak Lin. Kiong. Jika kali ini tak bisa kembali, kamu pergilah menemui Xiao Zhao dan jaga baik-baik ayah dan ibu untukku. Berpura-pura. Aku melakukannya untuk menghimpun uang kalian. Lakukan eksperimen manusia, hampir kehilangan nyawa di lab. Sekarang umurku tinggal sebentar. Kamu puas kan? Eksperimen manusia. Eksperimen manusia apa? Ini. Tanya saja anak baikmu itu. Dia berusaha keras bantu cari uang untuk kalian. Dia benar-benar berusaha keras. Jangan-jangan Semua yang dikatakan sebelumnya itu benar. Ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Xiao Yuan sebenarnya tidak pernah mengabaikan kita? Apakah dia benar-benar mencari biaya operasi untukmu? Tidak heran. tidak heran dia Setelah kita menipunya, reaksinya begitu besar. Ternyata demi menyembuhkanku. dia rela mengorbankan nyawanya. Dia bilang dia tidak akan kembali. Memang ada kemungkinan dia tidak kembali, bukan berarti dia meninggalkan kita. Tapi kita semua tidak mempercayainya. Dr. Shen. Tolong keluarkan video pengawasan saat Xiao Yuan melakukan eksperimen. Ya. Keluarkan video pengawasan. Tidak bisa dipastikan. Mungkin hanya namanya yang sama. Ah, Iya. itu anak saya. ITU Xiao Yuan. ITU Xiao Yuan. Pasti dia sangat menderita saat itu. Kenapa saya tidak mempercayainya saat itu? Kenapa saya memaksanya melakukan tes-tes itu? Ini semua salah ibu. Ini salah kami. Salah kami. Tapi Jar. Kenapa menipu Xiao Yuan untuk menjalani eksperimen manusia? Dia tahu betapa berbahayanya eksperimen manusia ITU. Papa Mama,
Mungkin abang cuma berusaha mengetes ketulusan Lin Yuan. Saya hanya ingin menguji sifatnya. Saya tidak ingin nyawanya. Dia anak saya. Eksperimen tubuh ini sangat berbahaya. Apakah dia tidak tahu? Kali ini Saor benar-benar berlebihan. Tapi MA, Lin Yuan tidak mengirim uang, malah beli rumah sendiri. Apa kebenarannya? Temukan Saor. Tanya saja, ayo pergi ke rumah sakit. Beberapa hari lagi, Perusahaan Gu akan jadi milikku. Pecundang meski dia anak kandung. Belum bisa kalahkan aku. Si pemalas di mulut Sao. Dia bicara soal dia sering panggil Xiao Yuan begitu? ya, kamu belum tahu. Dulu ibuku uji kepribadiannya. Aku gunakan kesempatan itu untuk memecah hubungan mereka. Aku suruh ibuku pura-pura sakit, tipu Lin Yuan cari biaya operasi. Lalu bertahu orang tuaku kalau Lin Yuan kabar. Padahal Lin Yuan selalu menghubungiku. Dia bahkan mengirimkan semua sepenuhnya kepadaku. Akhirnya, aku menggunakan uang itu. Atas nama Lin Yuan membeli sebuah rumah. Orang tuaku semakin tidak percaya padanya. Ternyata, rumah bukan dibeli oleh Xiao Yuan. Kecil Yuan mengumpulkan biaya operasi untuk dia memberikan uang kepada Zhao Er. Iya. Apalagi, Aku merencanakan Lin Yuan untuk ikut eksperimen vaksin. Tak disangka dia yang bodoh ini. Demi mengumpulkan biaya operasi ibuku, dia ikut. Akhirnya terkena kanker tulang dan dipaksa orang tua donor darah. Mungkin segera dia akan mati hahaha. Bejenggen. Jadi semuanya ini. Dia yang melakukan semuanya. Hahaha. Gu Zhao, dasar brengsek kamu. Kenapa melakukan ini? Ibu, kapan kalian masuk? Apa yang kamu katakan baru? Kami dengar semuanya. Kami merawatmu selama 15 tahun. Sudah kasih kamu 15 tahun hidup enak. Kenapa menjebak Xiao Yuan? Kenapa memisahkan hubungan kita? Dia anak kandungku. kenapa? Ibu. Bukan begitu, dengarkan penjelasanku. Penjelasan. Faktanya sudah jelas. Apa yang perlu dijelaskan? Bertahun-tahun, aku dan ayahmu memberikan terbaik. Kami susah payah menemukan Xiao Yuan. Kenapa membohonginya lakukan eksperimen? Mau membunuhnya? Bu. Aku tidak. Jangan berdalih, Dr. Chen sudah memberitahuku. Memberi nomor Lin Yuan. Kakak. Kukira kamu kakak yang lembut dan baik hati. Aku memandangmu sebagai panutan, tapi aku tak tahu kamu jadi seperti ini. Kenapa kamu lakukan ini pada Kak Xiao Yuan? Gu Zhao, kamu benar-benar membuat kami sangat kecewa. Kalau tahu kamu adalah orang yang tidak tahu terima kasih, saya dan ibumu seharusnya tidak mengadopsimu. Ayah. Ibu. Aku tahu aku salah. Aku hanya sekali tergoda. Lalu melakukan kesalahan. Aku takut ayah membawa Lin Yuan. Lalu tidak peduli padaku lagi. Maaf, aku salah. Kami menyayangi kamu selama 15 tahun. Mana Lin Yuan? Bertahun dia tidak punya apa-apa. Kenapa kamu tidak bisa puas? Kami susah payah menemukan dia. Seharusnya kita bisa berkumpul bahagia sebagai keluarga. Semua karena kamu. Ayah. Ibu. Aku benar-benar tahu aku salah. Kalian begitu baik padaku. Memaafkanku, kan? Mulai sekarang, kamu tidak ada hubungan lagi dengan keluarga. Kami takkan memaafkanmu. Pergi. Ayah. Ibu. Ibu. Ibuku melihatmu kedinginan, dia akan memarahimu. Kamu tidak ingin melihat kakakku dimarahi, kan? Tidak begitu. Yang paling aku suka sekarang adalah melihatmu dimarahi. Kamu bodoh, bukan karena mencari orang tua kandungmu. Tidak akan sakit seperti ini. 15 tahun yang lalu. Mencari orang tua kandung. Itu obsesiku. Tapi tidak menyangka setelah benar-benar menemukannya. Tidak ada momen hangat setelah reuni. Yang ada hanya tipu daya. Kamu tidak akan ingin mencari mereka lagi, kan? Seumur hidup aku tidak ingin melihat mereka lagi. Xiao, temani aku pergi sebentar. Ke tempat aku tinggal, bereskan barang-barang. Yuk. Pamela's. Kota Jiang terlalu besar, tidak bisa menemukan satu orang pun. Tuan Gu, kami menemukan. Tempat terakhir kali Tuan Muda terlihat adalah di depan rumah sakit, dan setelah itu, dia seperti hilang begitu saja. Benar-benar sekelompok pemalas. Mereka semua benar-benar pemalas. Cepat lanjutkan mencarinya. Hari ini harus menemukan Xiao Yuan bagi saya.
Baik. Kemana Xia Yuan pergi? Mengapa kita mencari begitu lama dan tidak ada kabar? Ayah, Ibu, kau bilang kakak sudah lama hilang. Apakah mungkin sudah tidak ikan? Xia Yuan adalah anak yang baik dan ramah. Dia pasti akan mendapat balasan yang baik dan hidup dengan baik. Ya, dia marah, jadi dia bersembunyi. Bukan? Iya, Alan. Xiao Yuan. Pasti dia sembunyi. Jika ada apa-apa dengannya, kita pasti sudah mendengar kabar. Tenanglah. Sekarang, tidak ada kabar adalah kabar baik. Oh. Benar. Tempat tinggal Xia Yuan. Kita pergi melihat tempat tinggal Xia Yuan. Siapa menyuruh mengambil darahnya? Dia terkena kanker tulang. Tubuhnya sudah lelah. Ambil darahnya sekarang. Mengambil nyawanya. Ini hasil diagnosisnya, lihat sendiri. Untuk kebaikannya. Untuk kebaikannya. Yang kalian sebut untuk kebaikannya adalah memaksa dia bekerja keras mencari uang. Untuk menguji ketulusannya, benar? Apakah kalian tahu jika dia mengetahui kebenarannya, dia akan sangat membenci kalian. Xiao Yuan pasti sangat membenci kita. Sejak kami menemukannya, dia selalu bodoh, berkorban untuk kita. Kami bahkan merasa dia tidak cukup baik. Terus saja menipunya. Ayah. Dia sampai sakit parah. Kami tidak percaya padanya. Bahkan memaksanya donor darah. Ya, saat kita temukan Xia Yuan, selama dia mau memaafkan kita, aku rela melakukan apa saja untuknya. Sebulan lalu. Aku masih di sini. Senang menemukan orang tua kandungku. Tidak menyangka. Semua itu palsu. Ayo pergi. Xiao Yuan. Selamat tinggal Gu Yuan. Mulai sekarang, kamu hanya Lin Yuan. Ayo pergi. Adieu. Cepatlah. Xia Yuan sudah kembali. Xiao Yuan tadi datang. Kita datang terlambat ya. Seharusnya kita menunggu di sini. Kak, di mana kamu sebenarnya? Kita salah. Kembalilah, ya. Makanlah. Kenapa kalian tidak makan? Apa masakannya tidak cocok? Aku ingat. Dulu, Xia Yuan membuat banyak makanan untuk kita. Kita malah meremehkannya. Tidak menghargai semua masakan yang dibuatnya. Sekarang dipikir-pikir. Dia khawatir kita merasa terbebani berkata demikian. Bu, kakak begitu baik sama kita. Tapi kita malah kehilangan dia. Sekarang telepon Xia Yuan tidak bisa dihubungi, tempat yang pernah dia kunjungi sudah kita tanyakan, tapi tidak ada informasi sama sekali. Heklau, Apakah kita tidak menemukan Xia Yuan? Tidak akan. Jika belum ketemu, kita terus cari. Selama kita tidak menyerah, kita pasti akan menemukannya. Halo, kenal orang ini? Pernah lihat di foto ini? Saya belum pernah. Halo, Anda pernah melihat Orang di foto? kamu? Orang di foto? Hello. Cetak lebih banyak untukku. Iya. Tempel di mana saja. Info tentang Xia Yuan dapat hadiah 1 miliar. Baik. Xiao Yuan. Kamu ada di mana? Ibu. Bu, aku menemukan kakak. Chen. Kamu yakin kakakmu ada di dalam sini? Ya, Informasi dari detektif swasta yang aku bayar mahal. Aku memintanya memantau pasien kanker tulang dari rumah sakit. Dia bilang kakak ada di sini, di rumah sakit ini. ini rumah sakit grup Lin? Orang berobat di sini kaya atau terpandang? Kakakmu pengantar makanan, bagaimana mungkin dia berobat di sini?
Apakah detektif swasta ada kesalahan? Tapi sekarang tidak ada informasi lain tentang kakak. Lihat apakah dia ada di dalam. Chancian benar, kita masak dan lihat saja. Tidak bisa. Jika mereka bawa Lin Yuan kembali ke rumahku, maka seumur hidupku tak bisa kembali ke sana. Ayah ibu. Ikut cari kakak, kenapa datang? Jangan panggil ibu, surat pemutusan akan segera sampai di tanganmu. Ibu, aku tahu kalian marah, jadi aku ingin menebusnya. Antikari kakak. Setelah kita temukan kakak, Aku akan minta maaf padanya. biarkan dia marah padaku, dengan begitu. Dia takkan menyalahkan kalian. Iya, apa yang dikatakan Gu Zhao ada benarnya. Dia telah melakukan banyak hal buruk terhadap Xiao Yuan, dan seharusnya masuk untuk meminta maaf. Ketika menemukan Xiao Yuan, kembali ke keluarga Gu tidak mungkin. Jika Xiao Yuan minta berlutut minta maaf, lakukan. Tenang saja, Bu. Aku pasti akan baik. Minta maaf pada kakak. Lin Yuan. Tunggu saja. Chancian. Rumah sakit ini besar. Apakah penyelidik mengatakan saudaramu berada di bangsal mana? Tidak, dia hanya mengatakan saudara saya pernah ke rumah sakit ini, tetapi tidak tahu persis di mana. Tidak apa-apa, Kian. Kita akan menemukannya jika kita mencari ruangan ke ruangan. Mari kita telusuri ruangan. Berjalan. Lin Yuan. Lebih baik kau mati agar orang tuamu tidak pernah bisa menemukanmu lagi. Makan jeruk. Terima kasih Xiao Xiao. Kamu tidak perlu repot-repot. Aku bisa menjaga diri. Keluarga tidak perlu berterima kasih. Sebentar lagi orang tua datang. Jika tidak menjagamu, akan dimarahi. Ini demi keselamatan diriku. Tenang saja, kamu sudah merawatku dengan baik. Mereka tidak akan melukaimu. Makan saja. Orang tua kandungku membuangku seperti selembar sandal. Tapi keluarga Lin memperlakukanku seperti harta karun. Ternyata keluarga sejati tidak ada hubungannya dengan darah. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa menikmati hari bahagia ini. Bro, Yao Yan. Mom, Dad, saya ketemu Yao Yan. Yao Yan, Yao Yan, Yao Yan. Yao Yan, akhirnya ketemu. Kalian datang buat apa? Kamu merasa gimana? Udah baikan belum? Kenapa? Anak kesayangan kalian. Ada masalah lagi? Atau perlu darah saya lagi? Bukan Xiao Yuan, sebelumnya. Itu salah orang tua. Kami selalu salah paham padamu. Kami terus mencarimu. Cari sudah lama. Baru bisa menemukanmu. Hari ini kami datang. Hanya ingin meminta maafmu. Benar sekali, Kak. Sebelumnya Gu Zhao menipu. Jadi salah paham mengira kamu orang. Makanya begitu terhadapmu. Semua ini. Salahnya Gu Shao. Gu Zhao, kenapa kamu masih diam? Cepat minta maaf ke Xiao Yuan. Kek. Ini salahku. Sebelumnya bingung. Tak seharusnya buat orang tua membencimu, terlebih menyakitimu. Kamu tulus kepada mereka. Semua ini adalah kesalahanku. Orang tua sudah tidak mengakuiku. Mohon maaf, jangan biarkan orang tua mengusirku dari keluargaku. Ini ibu yang tidak baik padamu. Ibu seharusnya tidak memaksamu tes yang membosankan. Kalau tidak, kamu tidak akan terjebak eksperimen tubuh oleh Gu Zhao dan terkena kanker tulang. Ibu sadar sudah salah, bisakah kamu memaafkanku? Ya, Xiao Yuan, ayah juga salah. Asal kamu bisa memaafkan kami, apapun yang ingin kamu lakukan, kami akan setuju. Sudah cukup. Sejak kalian memutuskan untuk membohongiku, kalian bukan lagi keluargaku. Aku sudah bilang terakhir kali, mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Pergilah. Tidak ingin melihat lagi. Xiao Yuan. Pergi. Aku tidak mengizinkan kalian menyentuhnya. Siapa kamu? Berbicara dengan kakakku, Telingamu tidak berfungsi, pergi periksakan. Tidak dengar Lin Yuan bilang, dia putuskan hubungan dengan kalian. Pintu di sana. Tidak perlu Xiao Yuan berkata karena marah. Kami keluarga. Bagaimana mungkin mengatakan tidak ada hubungan benar-benar? Bagaimanapun juga, Lin Yuan adalah anak kandungku. Dia tetap anakku. Sekarang kamu mengaku dia anak kandungmu. Ketika dia pingsan di depan pintu rumah sakit, Dia berusaha mengumpulkan uang. mengorbankan tubuhnya sendiri. Kalian bahkan memaksanya untuk transfusi darah. Kalian masih manusia, tahu nggak? Kalau bukan aku yang datang tepat waktu, nyawanya
Sudah hilang. Xiao Yuan. Salah ibu. Ibu baru tahu belakangan kalau kamu kena kanker tulang. Kenapa nggak bilang kalau kamu sakit sebelumnya? Bilang ke kalian. Saya bilang saya tidak bisa diambil darahnya. Kalian percaya nggak? Saya bahkan pingsan. Kalian pikir saya berpura-pura. Saya beritahu kalian. Apa gunanya lagi? Xiao Yuan. Sudah berpisah 15 tahun. Ibu tidak tahu bagaimana sifatmu dan tidak mengerti kamu. Makanya bersikap seperti itu. Mama tahu kamu adalah anak baik yang berbakti. Mulai sekarang, Aku akan percaya. Pulanglah sama mama. Bagaimana? Linyon. tidak akan kembali dengan kalian. Percayalah. Gadis Kessel. Xiao Yuan adalah keluarga kami. Dia sendiri yang menentukan apakah ingin pulang bersama kami. Bukan urusanmu. Yang tidak punya hak adalah kalian. Xiao-Xiao adalah keluargaku. Xiao Yuan, aku tahu kamu masih marah pada kami, tapi kamu tidak bisa sembarangan menganggap orang lain sebagai keluargamu. Orang luar baik padamu karena ada keuntungan, bukan karena tulus. Menguntungkan bagi saya. Aku adalah orang yang hampir mati, apa yang dia inginkan dari aku? Malah kalian yang mengaku adalah kerabat dekatku. Tapi kalian bagaimana memperlakukanku? Apakah kalian pernah benar-benar peduli padaku? Apakah menurut kalian, Gu Zhao adalah anak kalian yang sebenarnya? Dan aku hanya orang luar yang tidak bisa menarik perhatian kalian? Kami dulu salah menganggap ikan permata. Selama kamu kembali dengan kami segera memutus hubungan dengan Gu Zhao. Mulai sekarang, kami hanya memiliki kamu sebagai anak. Iya, Xiao Yuan, keluarga Gu adalah orang terkaya di Jiangcheng. Selama kamu kembali, kami bisa memberimu segalanya. Itu adalah sesuatu yang orang lain tidak bisa memberimu, ayah. Ibu, kita sudah hidup bersama selama 15 tahun. Walaupun aku benar-benar melakukan kesalahan, kalian tidak bisa begitu jahat. Aku juga anak kalian. Kalau bukan karena kami kehilangan Xiao Yuan dulu, aku dan ibumu tidak akan mengadopsimu. Tidak disangka kamu tidak bisa membedakan prioritas dan membuat Xiao Yuan menjadi seperti ini. Kamu harus membayar atas tindakanmu. Uang kalian, keluarga Gu. Aku tidak peduli. Aku tak akan menginjakkan kaki di rumah keluarga kalian seumur hidupku. Xiao Yuan, aku tahu kamu belum memaafkan, tapi harus memikirkan tubuhmu. Keluarga Gu adalah perusahaan medis. Ikut kami pulang. Kami berusaha menyembuhkan penyakitmu. Cek perlu. Penyakit Lin Yuan akan kami obati. Kalian sungguh terlalu sombong. Bagaimana kalian bisa membandingkan sumber daya keluarga kalian dengan keluarga Gu kami? Oh, Apakah keluarga Linku ini lebih rendah daripada keluargamu yang kecil, Gu? Tuan Lin. Kenapa Anda datang? Oh, Seyadatan un tukmulia annex. Tuan Gu. Barusan Anda yang bilang. Sumber daya keluarga Lin lebih rendah dari keluarga Gu. Tidak mungkin. Anda adalah orang terkaya di Xia, keluarga saya tidak bisa dibandingkan. Ngomong-ngomong Tuan Lin, anak yang Anda maksud adalah Xiao Yuan, kan? Xiao Yuan anak kami. 15 tahun lalu, kami sudah mengadopsinya. Ini. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Gu Cheng. Dulu kalian membuli anak saya. Kebetulan saya mau menanyakan itu. Xiao Yuan ada di rumah kami tidak pernah membuatnya merasa terhina. Tidak menyangka kalian bisa membuatnya jadi begini. Direktur Lin, ada kesalahpahaman. Saya ingin bertanya, kalau Xiao Yuan sudah diasuh oleh kalian, mengapa dia masih mengantar makanan? 2 tahun lalu kami membiarkan Xiao Yuan menjalankan. Tapi dia tidak mau. Bilang ingin pergi berlatih selama 2 tahun. Kalau dalam 2 tahun belum bisa menemukan orang tua kandungnya, dia akan mengambil alih keluarga Lin. Andai tidak setuju, dia tidak akan tersiksa oleh kalian. Di mata Lin Yuan, perasaan selalu lebih penting daripada uang. Kalian berpikir dia mengincar harta keluarga dan menguji ketulusannya. Sungguh konyol. Mama salah. Mama sempit. Meskipun tidak memahami Xiao Yuan, Sebagai orang tua, kalian seharusnya mengutamakan membimbingnya. bagaimana bisa hancurkan perasaan tulus anak? Mulai sekarang, keluarga Lin kami memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Gu. Dan kamu membuat putraku jadi seperti ini. Katakan. Harus bagaimana aku menghukummu?
Kakak, salahku telah dibutakan. Aku hanya takut padamu. Setelah kembali ke keluargaku, merebut kasih sayang orang tua. Sejak kecil, saya yatim piatu. Orang tua asuh saya. Saya juga hanya takut kehilangan mereka. Apa kamu takut kehilangan mereka atau takut aku kembali ke keluarga Gu dan merebut harta warisan? Gu Zhao. Jelas aku tidak ingin memperebutkannya denganmu, tapi kau malah demi keuntungan pribadi. Bahkan ingin membunuhku. Tapi sekarang kamu masih hidup? Dan lagi keluarga Lin. Kaya daripada keluargaku. Kamu hidup begitu. Jangan masukkan aku ke dalam masalah, ya? Gu Zhao. Jika ingin minta maaf, lakukan dengan benar. Beri hormat kepada Sek Yuan. Ayah. Beri hormat. Jika Tuan Lin bertindak, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Baik. Aku berlutut. Bro. Aku berlutut padamu. Kumohon maafkan aku. Aku pasti akan memperbaiki kesalahan. Tolong maafkan aku. Bantu aku memohon. Biarkan Pak Lin melepaskanku, oke? Aku bukan. Patung Buddha Leshan. Kamu minta maaf sembarangan, aku akan memaafkan semuanya. Tenang, aku tidak akan biarkan orang tuaku menyentuhmu. Karena aku tidak ingin mengotori tangan mereka. Terima kasih, Kak. Ayah. Ibu, Kak tidak lagi mempertimbangkan masalahku. Apakah kalian bisa memaafkanku? Xiao Yuan baik, tidak mempermasalahkan kamu, tapi semua yang kamu lakukan padanya, kami absolut tidak bisa memaafkan. Mulai sekarang, kamu tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Gu kami. Betul sekali. Meskipun Xiao Yuan enggan kembali ke keluarga Gu. Tidak mau anak seperti kamu. Kalau begitu, kita tidak akan bahagia. Kamu. Xiao Yuan. Mundur. Jangan bertindak sembrono. Lepaskan Xiao Yuan. Aku peringatkan kamu, kalau Xiao Yuan terluka sedikit saja, aku pasti akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Gu Zhao. Kamu gila ya? Aku gila. Semua ini karena kamu. Ayah, ibu. Bukankah kalian bilang? Paling sayang padaku. Bukankah kalian bilang Lin Yuan hilang puluhan tahun? Kalian paling dekat denganku? Sekarang kenapa? Demi dia kalian mau tinggalkan aku. Kenapa? Itu karena kamu selalu bertingkah seolah paham dan imut di depan kami. Kami pikir kamu anak baik. Makanya kami memperlakukanmu seperti anak sendiri, menyayangimu. Yang paling tidak pantas, Setelah menemukan Xia Yuan kembali, kamu malah mencoba memisahkan kami dan ingin mencelakainya. ITU Semua. karena kalian bilang menganggapku seperti anak sendiri, tapi tidak pernah berpikir untuk memberikan sedikit pun harta keluarga Gu padaku. Dari awal sampai akhir, aku hanyalah Pengganti Lin Yuan. Kalau bukan karena Saya dan dia ulang tahun dan golongan darah yang sama. akan kalian adopsi saya, bahkan nama yang kalian berikan pada saya, karena dia. Yang paling saya benci. adalah kalian. Memanggil saya Zhao kamu. Ternyata kamu sudah tidak puas dengan kita sejak lama, kamu masih menyimpan banyak hal dalam hati. Ayah, Lin Yuan hilang selama bertahun-tahun, tapi kalian masih terus merindukannya. Aku benci kalian. aku benci ketidakadilan kalian. Tapi aku harus pura-pura bijak dan menurut hanya agar kalian senang. Kalian tahu seberapa menderita aku selama ini? Tak heran. Tak heran kau begitu pada Xiao Yuan. Setelah bertahun-tahun, kami tidak cukup baik padamu, kenapa kamu tidak tahu berterima kasih? Baiklah. Kalian baik padaku, Takut tidak menemukan Lin Yuan, takut keluarga Gu. yang tidak ada penerusnya. Aku selalu jadi pilihan cadangan kalian. Tapi setelah Xiao Yuan kembali, ayah dan ibu tetap baik padamu, bahkan tak peduli perasaan Xiao Yuan. Memaksanya memberikan darah padamu. Kenapa tidak tahu apa baik? Kalian menggunakan cara untuk menguji ketulusan Xiao Yuan. Dia mempertaruhkan nyawanya tapi tidak menerima pengakuan. Aku tahu. Kalian tidak suka Xiao Yuan karena tidak dididik dekat kalian. Tapi anak laki-laki yang didik sejak kecil. Seperti inikah?
Gu Zhao, kesalahan aku dan ayahmu, bukan Xiao Yuan. Kalau ada masalah hadapi aku, lepaskan Xiao Yuan. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimana mungkin ini tidak ada hubungannya dengan dia? Dialah pendosa terbesar. Seandainya bukan dia, kau masih memperlakukanku sepenuh hati. Seandainya bukan dia, kau tidak akan mengakuinya. Keluarga kami. Dia masih baik-baik saja sampai sekarang berkat dia. Kamu ingin memutuskan hubungan denganku. Kamu sudah tidak menginginkanku lagi. Aku tidak punya apa-apa lagi. Jika saya tidak bersenang-senang, maka dia pun tidak seharusnya mengharapkan hal yang sama. Xiao Yuan Ge. Lin Xiao, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Gu Zhao. Kedengarannya kamu sepertinya sangat membenciku. Kamu tahu tidak sebenarnya. Aku sangat iri padamu. Kamu iri padaku. Ayah. Aku iri padamu. Jelas-jelas aku adalah anak kandung keluarga Gu, tapi ayah, ibu, dan adikku sepertinya lebih memihak padamu. Mereka tahu kesukaanmu, tahu ulang tahunmu. Padahal kita lahir di hari yang sama. Tapi rasanya aku seperti orang luar. Maafkan aku. Kami sebelumnya telah mengabaikanmu. Lalu apa? Mereka cuma merasa kamu tak bisa diandalkan, jadi mereka baik padaku. Lin Yuan. Kamu tahu nggak? Sebenarnya mereka yang paling egois. Kita cuma pilihan setelah mereka mempertimbangkan untung ruginya. Hanya saja, kamu lebih baik dariku. Kamu anak kandung. Dan apa yang aku inginkan? Hanya bisa kuperjuangkan sendiri. Semua ini hanya obsesi dalam hati kita. Orang tuaku sudah merawatku 15 tahun, memperlakukanku seperti anak kandung. Tapi obsesiku adalah menemukan orang tua kandungku. Seringkali aku mengabaikan perasaan mereka. Tapi sekarang, aku menemukan orang tua kandungku. Ternyata, sekarang jadi begini. Keluarga Lin adalah yang terkaya di negara Xia. Mereka sangat baik padamu. Apa yang kurang puas? Kenapa kamu masih ingin mencari mereka? Kenapa kamu hampir kehilangan nyawa demi mereka? Kenapa? Tapi keluarga Gu juga baik padamu, kenapa tidak puas juga? Takut aku bersaing denganmu? Kita tidak sama. Kamu di keluarga Lin, mereka sepenuh hati padamu. Aku di keluarga Gu. Aku cuma menumpang. Jangan bandingkan aku denganmu. Kamu benar-benar sulit. Seharusnya kita tidak adopsi kamu. Sayang sekali ya. Di dunia ini tidak ada obat penyesalan. Dulu kalian bilang angkat aku jadi anak, sekarang bilang tidak mau. Kenapa bisa begitu? Kenapa aku harus hidup lihat sikap kalian seumur hidup? Sekarang kalian. Bukannya lebih suka Lin Yuan? Kalian mau selamatkan dia. Baiklah. Tunjukkan kesangguan kalian. Kamu mau apa? Katakan mama akan setuju denganmu. Asal kamu lepaskan Xiao Yuan. Kalian tadi demi mendapatkan maaf dari Lin Yuan. Membuatku berlutut padanya. Sekarang kalian ingin menyelamatkannya. Berlutut padaku. Haha. Kelihatannya, mereka juga tidak terlalu tulus padamu ya. Kalau begitu, aku akan mengantar. Jangan. Aku berlutut. Aku berlutut. Kami semua sudah berlutut, bisakah kau lepaskan Xiao Yuan? Kalian. Kenapa masih bengong? Gimana? Tidak ingin selamatkan Lin Yuan? Gu Zhao. Jangan terlalu berlebihan. Kalau tak mau mati, diamlah. Tidak. Lin Yuan, Aku sedang membantumu menguji dua pasang orang tuamu. mana yang benar-benar peduli padamu? Kamu harus berterima kasih padaku. Bagaimana? Tidak mau berlutut ya? Baiklah ku berlutut. Jangan sakiti Xiao Yuan. Ayah. Ibu, Xiao. Jangan dengarkan dia. Bagaimanapun aku pasti mati cepat atau lambat, aku lebih baik mati. Melihat kalian dipermalukan. Xiao Yuan. Bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari hidupmu.
Kami berlutut. Hahaha. Lin Yuan. Toko terkaya di negara Sia berlutut demi kamu. Wibawamu benar-benar besar. Gu Zhao. Apa kamu belum cukup? Mengapa tidak membunuhku? Mereka berlutut untuk menyelamatkanmu. Tapi kamu malah ingin mati. Sudahlah. Toh aku juga tidak berniat melepaskanmu. Kalau begitu, biar aku mengantarmu pergi. Apa yang kamu inginkan? Kita bisa bicara. Bisa bicara. Apa ingin kamu bicarakan? Sekarang kamu sudah putus asa. Keluarga Gu ingin putus hubungan denganmu. Kamu takut tidak mendapatkan harta keluarga Gu. Kamu ingin uang. Aku kasih kamu, asalkan kamu lepaskan Xia Yuan. Zhao tenang. Sebelumnya aku dan ayahmu bicara terlalu keras. Asalkan kamu lepaskan Xiao Yuan. Kita semua bisa melupakan segalanya, tidak akan mengusirmu dari keluarga Gu, oke? Atau kalau kamu ada syarat lainnya, apapun yang kamu mau, kamu bisa bilang. Kami bisa memenuhinya. Kalian kira aku akan percaya apa yang kalian katakan? Andai aku melepasnya. Setiap orang yang hadir di sini tidak akan membiarkan saya lolos hari ini. Karena hidupku hancur. Saya akan pergi bersama Lin Yuan. Pergi ke neraka. Tidak mau. Tidak mau. Perkiala semua kekatakan benar. Kamu inginkan grup Gu akan diberikan padamu. Sudah larut malam. Sekarang, semakin besar keinginan menyelamatkan. Semakin besar keinginan saya. Ah iya. Semakin besar pola tekad saya. Lon Lon. Akhirnya aku dengar lagi. Kamu panggil aku MA. Cepat, Panggil dokter. panggil dokter. Aku tidak sengaja. Cepat, Tankab dia. Bukan aku. Bukankah aku sudah memutuskan hubungan? Kenapa kamu masih menggelanjaku? Dulu memang kesalahan ibu. Tapi kamu tetap anak yang lahir dari rahimku. Ibu sayang kamu. Walaupun seumur hidup kamu tidak memaafkanku, ibu pasti akan menyelamatkanmu. Jangan kira dengan Aku bisa memaafkanmu. yang membuat aku begini Semua karena kalian. Kau harus hidup baik dan obati aku. Kalau tidak, seumur hidup, aku tidak akan memaafkanmu. dokter, cepat. Tolong cepat panggil dokter. Cepatlah. Cepat, bantu pasien masuk ke ruang operasi. Gu Zhao. Bajingan kamu. Aku tidak sengaja. Lalu bagaimana selanjutnya? Bawa dia ke kantor polisi. Biarkan dia menghabiskan sisa hidupnya di dalam untuk merenung. Kek. Aku salah, aku tidak mau masuk kantor polisi. Aku mohon maafkan aku. Apa kamu lakukan padaku sebelumnya? Aku bisa memaafkannya. Tapi kali ini, kamu menyentuh garis batasku. Kamu seperti ini sekarang. Itu semua akibat perbuatanmu sendiri. Tidak, aku tidak mau pergi. Jangan khawatir, semua akan baik, akan menemanimu. Xiao Yuan, Jangan takut. kami di sini untukmu. Ayah, Ibu. aku janji tidak akan bergaul dengan keluarga mereka lagi, tapi aku ada di sini. Kalian tidak marah padaku, kan? Anak bodoh, Kenapa harus marah padamu? justru karena kamu ada di sini. Aku dan ayahmu sangat senang. Karena Si Xiao Yuan itu. Anak baik, perhatian orang lain, ayah. Ibu. Terima kasih kalian. Aku kesini cuma mau pastikan dia baik-baik saja. Tenang saja. Aku pasti nggak bakal balik sama mereka ke rumah, oke?
Kami temani kamu. Keluarga pasien ada di sini? Dokter, bagaimana keadaan? Luka pasien sudah dijahit, sekarang sudah lewat masa kritis. Bisa dipindah ke ruang perawatan biasa. Syukurlah ibu baik-baik saja, kakak juga baik-baik saja. Kami akan pergi dulu. Xiaoyuan, apakah kamu masih belum mau memaafkan kami? Apakah kamu masih belum mau kembali ke rumah bersama kami? Aku sudah tidak menyalahkan kalian lagi. Hari-hariku tinggal sedikit, aku hanya ingin bersama orang-orang yang berharga, dan berharap kalian. Jangan ganggu aku dan keluargaku lagi. Ibu, Xiao-xiao. Aku ingin pulang. baiklah, kita pulang. Nak, ayah. Apakah kakak tidak akan pernah memaafkan kita seumur hidupnya? Tidak mungkin begitu. Aku harus cari cara. Sembuhkan penyakit Xiaoyuan. Selama dia masih hidup, aku percaya dia pasti akan memaafkan kita. Batu. Uhuk. 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 Minum obat. Lupakan. Tidak minum lagi. Kenapa tidak minum? Kalau sakit harus minum obat. Cepat makan Xiao-xiao. Aku sudah tidak sanggup lagi, tidak perlu. Tidak perlu minum obat yang tidak ada gunanya ini. Kamu bicara apa sih? Minum obat pasti akan sembuh. Kamu akan hidup lama. Jangan bicara tidak baik seperti itu. Ya, Cepat, tidak boleh. kakak cepat atau lambat harus pergi. Kamu bisa. Jangan menangis lagi. Lin Yuan, kamu memang brengsek. Siapa yang mau jadi adikmu lagi? Sampai kapan kamu akan berpura-pura? Xiao-xiao. Aku tentu tahu perasaanmu. Hanya saja aku tak bisa lagi bersamamu. Berjanjilah padaku. Setelah aku meninggal, kau harus melupakanku. Mulailah hidup baru. Kamu tidak boleh mati. Jika kau mati, aku akan pergi ke kuburanmu dan mengutukmu mati. Xiaoyuan, Jangan pernah menyerah sampai saat-saat terakhir. Ayahmu sudah mengirim orang. Tim medis hadir untuk menemukan cara mengobati Anda. Saya percaya bahwa pada akhir Akan baik-baik saja, anakku. Ah. Ibu. Hal paling beruntung dalam hidupku adalah bisa menjadi keluarga dengan kalian. Satu-satunya penyesalanku adalah tidak punya penyesalan lagi. Aku tahu kalian sudah berusaha keras. kalian tidak perlu lakukan yang sia-sia lagi. Batuk. Batuk. Bu. Gimana ini? Batuk-batuk. Pasti ada cara. Lin Yuan. Lin Yuan, kamu tidak boleh mati. Lin Yuan, bertahanlah. Qu'est-tu as? Kamu yakin? Kalau eksperimennya gagal, bisa membahayakan nyawamu. Saya yakin. Dr. Chen, ayo mulai. Xiaoyuan masih menungguku. Baiklah. Ah. Ketua. Dulu, saat Xiaoyuan melakukan eksperimen tubuh, apakah juga sesakit ini? Xiaoyuan, sabar ya, ayah pasti akan menyelamatkan kamu. Direktur. Ah, direktur. Jika suntikan berhasil, bisa pulih seperti biasa. Maka itu, Eksperimen kita berhasil. Oak. Ya. Negara A. Ibu, eksperimennya akan berhasil? Pasti berhasil. Tentu saja akan berhasil. Ayah dan kakakmu pasti akan baik-baik saja. adieu. Bagaimana?
Kankernya disebabkan eksperimen manusia. Sekarang kita hanya bisa mengembangkan obat untuk tubuhnya, supaya bisa mengontrol sel kanker. Kuma. Obatnya sama sekali tidak terdeteksi. Sekarang dia tinggal bernafas terakhir. Coba pikirkan cara lain. Asalkan bisa selamatkan anak, berapapun biaya saya bayar. Maaf, kami juga tidak bisa. Apakah benar-benar tidak ada cara? Apakah kita akan benar-benar melihat Lin pergi meninggal? Tidak akan. Tidak AK. Tidak. Xia Yuan tidak akan mati. Xiao Yuan. Tim medis terbaik luar negeri tidak ada solusi. Apakah mereka bisa menyelamatkan Lin Yuan? Xia Yuan dalam bahaya kritis. Berusaha menyelamatkan yang tidak bisa diselamatkan. Bagaimana? Ada hasilnya? Detak jantung Tuan Lin yang sebelumnya lemah sekarang sudah menguat. Quechua. Kita berhasil. Haha. Bagus sekali. Maksudmu? Lin Yuan tidak akan. Dia bisa diselamatkan, Kak. Betul, ayah ibu, begitu kan? Ya, Xiao Xiao, Xia Yuan bisa diselamatkan. Aku sudah selamatkan Xia Yuan. Sudah selamatkan. Banggan. A. Bangun, ayo. Bagus sekali. Apakah aku sedang bermimpi? Atau sudah mati? Lin Yuan. Lin Yuan. Syukurlah kamu sembuh. Kamu tidak perlu mati lagi. Xiao Xiao. Benarkah itu yang kamu katakan? Benar. Mereka. Mereka yang mengembangkan obat untuk menyelamatkanmu, mereka menyelamatkanmu. Bro, hebat sekali. Ayah sudah di lab setengah tahun terakhir bersama Dr. Chen mengembangkan obat yang bisa menyembuhkanmu. Selama setengah tahun, demi menyelamatkan nyawa, berani coba obatnya sendiri. Untung saja, akhirnya berhasil menyelamatkanmu. Setengah tahun. Coba obat. Dia melakukannya untuk menebus kesalahan, ya? Xiao Yuan. Dulu itu kesalahan kami. Sekarang penyakitmu sudah sembuh. Apa nanti bisa kasih kami kesempatan buat menebus kesalahan? Ya? Xiao Yuan. Jangan buru-buru. Selama tidak menolak bertemu kami sudah merasa puas. Terima kasih. Ayah, Apa yang kamu katakan? ayah. Terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Xiao Yuan memanggilku ayah, Alan dengar tidak? Xia Yuan dia memanggilku ayah. Xiao Yuan. Kalau kamu mau memanggilku ayah, apakah itu berarti kamu bisa memaafkan kami? Ah. Aku sudah melewati batas kematian. Biarkan yang sebelumnya menjadi masa lalu. Di masa depan, kita mulai lagi dari awal. Baiklah, mulai lagi dari awal. Jangan lupakan mereka. Tidak mengakui sebagai orang tua. Aku bisa cemburu nih. MAH. Bukankah kalian terkaya di Sia? Kalau aku gak mengakui kalian, Rugi besar deh aku hahaha. baguslah kalau kau tahu. Tenang saja ayah ibu. Dia gak bakal lari hahaha. Lin Yuan. Sekarang kamu sembuh, hutangmu akan dibayar. Aku hutang apa padamu? Kamu bilang ada penyesalan, sekarang sudah lupa? Ah, barusan aku bilang begitu. Benarkah? Aku bantu kamu ingat-ingat ya. Ah, aku salah, aku salah.